Halo semua, selamat siang. Selamat datang di Warehouse Mizan di rangkaian bulan literasi bukuku kolaborasi dengan OOTB. Hari ini kita tidak hanya bicara tentang buku, kita akan bicara tentang cara kita membaca dunia, membaca diri, membaca kehidupan di dalam rumah kita masing-masing. Iya betul, karena literasi bukan cuma soal kemampuan membaca, tapi cara kita memahami makna, merawat imajinasi dan membangun ruang batin yang sehat di tengah hiruk pikuk distraksi digital. Ya, menariknya hari ini ada 3 orang inspiratif ya Mas ya. Iya betul. Iya, dan mereka walaupun punya perspektif berbeda, tapi mereka saling melengkapi. Dan mungkin kita sambut ya, ada Pak Haidar Bagir, Bang Taufik Basari, dan juga Mbak Fesi Alwi. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan. Ya, terima kasih kepada narasumber. Talk show ini akan kita bagi menjadi 3 segmen. Kami berdua di sini akan melemparkan tema diskusi tiap segmennya dan diskusi dipersilahkan mengalir. Nah, karena sudah ada di hadapan kita nih Mas Agus, biar diskusinya mengalir, izinkan kami mau mengawali dengan satu pertanyaan sederhana yang bisa membuka jendela pemikiran masing-masing narasumber. Iya, terima kasih Mas Ajid. Ya, ini ada Pak Haidar, Bang Tobas, Mbak Fesi. Mungkin kita di awal pertanyaan dulu kali ya. Sebenarnya menurut narasumber yang luar biasa bertiga ini, apa sih makna literasi bagi Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari? Saya dulu yang menjawab. Iya, Iya. boleh silakan Pak Haidar. Ya kalau buat saya literasi itu segalanya dan ini bukan teori karena sejak kecil saya memang sudah dibiasakan. Bentar ini kameranya kemana? Bingung saya. Ke situ. Nanti kan diedit toh ini. Ini bukan langsung ya? Sudah langsung. Oh ini langsung. Malah nggak apa-apa. Sekarang kan restoran juga dapurnya ditunjukin. Saya tadi bingung mau mengarah kemana. Jadi ketika saya mengatakan bahwa literasi ini segalanya, itu saya sebetulnya bukan sedang berkampanye buku atau menasihati orang, tapi memang sejak kecil saya menemukan kebahagiaan, sumber pengetahuan, dunia yang imajinatif itu dari buku. Saya ingat kadang ayah saya kalau keluar kota pulang membawakan buku. Saya nggak pernah lupa misalnya, ini generasi sekarang nggak ada yang tahu, di televisi itu ada serial film seminggu biasanya 1 jam, judulnya Little House on the Prairie. Nah Little House on the Prairie ya Laura Ingalls ya. Nah itu ada juga sebagai karya sampingan dari seri Little House on the Prairie, ada buku judulnya The Farm Boy, Anak Tani. Nah saya waktu itu masih sangat kecil membaca buku itu, diperkenalkan dengan satu tempat tinggal di tanah pertanian di Amerika Serikat misalnya. Dulu TV tidak ada. TV itu ada ketika mungkin tahun 65 atau saya lupa. Ketika saya baca buku itu mungkin TV baru ada ya. Jarang kita melihat kehidupan bangsa lain, apalagi di pedesaan. Nah, buku itu membuka satu alam imajinasi yang menjadikan saya merasa bergairah di dalam hidup ini. Kemungkinan besar cita-cita saya itu juga terbentuk dari membaca buku. Ya. Kemudian tentu saya membaca buku seperti Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Waktu itu buku belum banyak seperti sekarang. Ada Pustaka Jaya dan beberapa penerbit lain. Dari mereka lah kita membaca buku-buku itu. Mulai kelas 4 SD saya ini pembaca buku-buku silat Cina. Jadi mungkin yang sekarang kenalnya Koping Ho. Saya misalnya dulu membaca buku karyanya Gan Kael misalnya. Belakangan generasi yang lebih muda mungkin menonton serial di TV judulnya Sin Tiao Hiaplu atau Xiao Tiao Eng Hiong. Itu saya baca dalam bentuk, jadi saya sudah membacanya sekian tahun sebelumnya,
lewat karya-karya Gan KL yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nggak ada yang pernah lihat kan buku 2 kolom 1 halaman. Jadi buku-buku Gan KL itu 2 kolom. Kelas 4 SD atau kelas 5 saya mulai membaca serial Naga Sastra dan Sabuk Inten, cerita silat Jawa. Ya, itu saya ingat betul. Saya tahu jilid yang akan datang itu terbitnya hari apa, tanggal berapa. Dan biasanya kita berlomba ke tempat persewaan buku untuk memastikan bahwa kita segera dapat jilid baru yang terbit. Biasanya kita kalah lomba, nanti dijanjikan 3 hari kemudian kita bisa menyewa buku itu. Ya. Jadi buku itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya dan bagian dari cita-cita saya, bagian dari bayangan tentang masa depan, membuka ruang imajinasi yang tidak terbatas. Itu sebabnya tadi saya nggak basa-basi ketika mengatakan bahwa literasi itu bagi saya bagian dari kehidupan saya yang tidak terlepas. Sampai detik itu, sampai detik sekarang ini pun buku tidak pernah lepas menemani saya, ya, menjadi sumber ketika saya berceramah, menulis, tapi yang tidak kalah penting menjadi sumber jawaban ketika saya membutuhkan jawaban, ketika saya bosan, ketika saya merasa cemas, ketika saya merasa depres. Buku itulah yang menjadi teman saya dan biasanya bisa membantu saya mencari jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berpusing-pusing di kepala saya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Haidar. Luar biasa ya, buku selalu menjadi teman sehari-hari dalam kehidupan, dalam termasuk beragam keputusan atau beragam hal yang menemani Pak Haidar sehingga saat ini. Kalau dari Bang Tobas dan Bapak Pesi sendiri, bagaimana? Mungkin Bang Tobas dulu. Ya kan ada istilah buku itu adalah jendela dunia. Ya, jadi memang dari buku kemudian kita bisa melihat seperti apa dunia di luar kita ya. Selama ini kan kita hidup ada ya punya teman, punya keseharian. Tapi dengan kita membaca buku, kita juga bisa melihat hal-hal di luar keseharian kita. Saya punya pengalaman yang agak-agak serupa dengan Pak Haidar Bagir ya. Dari kecil memang saya mulai berkenalan dengan buku. Saya ketika mulai bisa membaca, mengenal huruf, itu buku awal-awal saya itu komik wayangnya Era Kosasih dan Teguh Santosa. Ya. Nah di situ seperti yang Pak Haidar Bagir sampaikan. Si Buta dari Gua Hantu. Kenapa? Yang Teguh Santosa si Buta dari Gua Hantu. Oh bukan ya? Gak, ini yang wayangnya juga. Oh wayangnya juga. Wayangnya juga. Nah jadi seperti Pak Haidar tadi sampaikan, dengan membaca buku itu kemudian kita berimajinasi. Saya membayangkan bagaimana kehidupan saat itu, wayang-wayang seperti apa. Dan sama juga setelah itu saya membaca soal ya apa namanya cerita-cerita silat dan sebagainya. Kembali lagi imajinasi saya kemudian berkeliling kemana-mana, ya membayangkan seperti apa pada saat itu. Nah setelah dewasa kemudian kan kita mulai meningkat ya, selain buku-buku fiksi juga ada buku sastra gitu ya. Nah dari sastra itu juga kita juga terbantu untuk kembali lagi ya membayangkan kehidupan masa lalu itu seperti apa. Beranjak dewasa saya mulai masuk ke buku-buku sejarah. Beranjak dewasa lagi mulai buku-buku yang non fiksi ya. Ya filsafat, hukum dan sebagainya. Nah dari situ kemudian membantu kita untuk mengetahui banyak hal. Nah bedanya dengan sekarang mungkin kita juga bisa mengetahui banyak hal melalui internet. Dengan meng-google, dengan kita ketik saja keywordnya apa, kita bisa tahu sesuatu hal dari keyword tersebut. Tapi bedanya kalau kita masuknya dari buku, maka terkadang kita juga bisa mendapatkan informasi yang sebetulnya tidak kita tuju. Ya kenapa? Karena kita membuka halaman per halaman. Misalnya dari satu buku, kita ingin tahu satu hal di situ. Kemudian kita baca bukunya. Halaman 1, 2, 3, 4 sampai ke halaman 40 belum ketemu keyword yang kita cari itu. Tapi kita sempat membaca 40 halaman ya, yang kita yang akhirnya kita baca meskipun bukan itu yang kita tuju. Nah, itu
Ini kemudian membedakan ya pengalaman kita ketika kita mencari tahu melalui internet dengan kita membaca buku, karena kedalamannya akan berbeda. Ketika kita temukan sesuatu di internet, maka betul kita bisa dapatkan dengan cepat, tapi kedalamannya hanya di permukaan saja. Tapi kalau kita membaca buku, maka berbagai hal akan banyak kita ketahui, karena itu tadi halaman per halaman jadinya kita baca dan kita bisa mengetahui banyak hal lagi. Luar biasa, imajinasi ya, saja. Kalau Mbak Fesi, silakan Mbak. Ya, kalau saya justru lebih ringan ya, kayaknya nggak seberat dua narasumber yang lainnya. Saya suka membaca buku, tapi buku-buku yang diperkenalkan di usia dini saya ya lebih kepada kalau kita mungkin hampir satu angkatan, Smurf begitu ya, lalu kemudian ada majalah-majalah Bobo dan lain sebagainya gitu. Cuma memang saya akhirnya mulai mencintai buku setelah menikah dengan Bang Tobas gitu. Tidak memaksakan saya untuk membaca buku, karena kan kalau sesama orang dewasa sudah kebentuk ya Pak ya, jadi nggak bisa dipaksakan. Cuman suami saya ini membuat iklim membaca yang enak di rumah saya, dan itu tertular pada anak-anak saya gitu. Kami berdua tidak meminta anak-anak kami untuk pintar, nilainya biasa-biasa saja, apalagi math-nya gitu ya. Cuman anak kami dua gitu, tidak satu pun yang tidak suka membaca. Dan bacaannya yang pertama dulu, karena kita mungkin baru anak pertama ya, buku-bukunya Tobas yang filsafat dan lain sebagainya itu dibaca habis, dan kita minta dia menjelaskan dari versi anak-anaknya gitu. Dan dari situ akhirnya membuat anak-anak saya mudah untuk berbicara dengan berbagai macam tingkatan usia begitu, karena knowledge-nya banyak. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti membaca buku. Kalau memang merasa berat membaca buku yang masih berat-berat, bacalah dari buku-buku yang ringan saja. Karena itu akhirnya kemudian kita punya toko buku. Toko buku itu juga berfungsi sebagai perpustakaan saja. Ada di suatu kawasan, silakan. Tidak mau beli bukunya tapi mau baca aja, silakan aja. Karena saya percaya sekali yang namanya bangsa tanpa banyak literasinya akan tertinggal dengan bangsa yang lainnya. Seru sekali Mas Agus ya. Baik. Saya mau tambahkan sedikit Ya, ya, silakan. menarik. Itu sekarang banyak generasi muda Gen Z itu membaca buku. Salah satu buku paling bestseller sekarang adalah buku apa? Laut Bercerita. Ya, karyanya Laila Khudori. Itu saya sudah membaca cerpen-cerpen Laila Khudori itu mungkin sejak saya SMP. Jadi Laila Khudori itu adalah penulis cerpen anak di majalah Kawanku. Bayangkan, sejak mungkin waktu itu Laila Khudori masih SMP atau SD, SMP sudah menulis. Saya membaca, kadang-kadang ada cerita panjangnya diselipkan sebagai sisipan di beberapa majalah, termasuk majalah Kawanku. Ya, sampai kemudian Laila Khudori menjadi wartawan di Tempo, dan sekarang dikenal luas dengan buku Laut Bercerita yang akan difilmkan. Saya dengar aktornya nanti Reza Rahadian bersama siapa? Celia, putrinya siapa itu? Penyanyi juga, lupa namanya. Yang nyanyi, semua lupa saya. Nyanyi mau ngasih tahu judul lagunya juga lupa. Ya, Kita iya. tahu bukan? Bukan Kita- Celia, yang Celia Oh, siapa? Eva Celia. Eva Anaknya Celia. Sofia Lacuba. Nah, itu akan Ya. dibuat film, nanti bintangnya Reza Rahadian sama Eva Celia. Jadi Wah. mungkin kalau kita, ini kan gini, tidak semua orang istilahnya kutu buku ya. Kutu buku dalam artian suka membaca buku. Cuman kalau kemudian memang tidak suka membaca buku, seperti tadi Bang Tobas sampaikan halaman demi halaman seperti itu, apa itu berarti dia akan tidak melek literasi atau ada solusi yang lainnya ya? Misalnya dengan melihat filmnya atau bagaimana? Ya mudah-mudahan memang bagus juga kita mulai dengan menonton filmnya, dan dengan itu diharapkan juga kemudian ada keinginan untuk membaca bukunya. Jadi bisa dibalik gitu kan ya? Saya kira bisa Iya, sekali. iya. Heeh. Menarik sih, apalagi sekarang kan tadi ada kunci imajinasi, ada kunci film, ada kunci juga keluarga. Ini kan menjadi tiga hal yang menarik apalagi gitu. Terus yang menarik lagi adalah tadi disebutkan bahwa imajinasi, agama dan keluarga
juga sebagai menumbuhkan spiritualitas dan menumbuhkan semangat membaca, betul ya. Nah, mungkin Mas gimana Mas Sajid? Kalau ini kan sering kita dengar bahwa imajinasi itu khayalan, tapi dalam banyak tradisi justru imajinasi adalah pintu menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Nah, kami persilahkan kepada Pak Haidar terlebih dahulu dan bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Pesi dan Bang Tobas dari pengalamannya di rumah. Silahkan Pak Haidar. Ya, saya kebetulan punya anak-anak yang gandrung sekali membaca buku-buku fantasy, ya. Sejak kecil mereka membaca buku-buku fantasy. Tentu setelah usianya makin dewasa, mereka membaca buku-buku fantasy yang lebih matang, ya. Mungkin ada Harry Potter, tapi setelah itu ada karya-karya fantasy yang lebih matang. Dan biasanya fantasy itu kan juga mythical gitu ya, ada myth-myth yang diajarkan di situ. Saya kebetulan suka dengan filsafat dan tasawuf atau yang disebut irfan. Irfan itu kadang disebut juga gnosis ya, atau theosophy. Nah, bagi saya tidak sesulit itu untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat sangat tinggi ya, complicated dan lain sebagainya kepada anak-anak saya yang sudah terbiasa membaca buku fantasy. Problemnya di dalam peradaban kita, khususnya di peradaban yang memuja rasionalitas, saya tentu tahu tentang pentingnya rasionalitas, tapi kadang-kadang kita jatuh kepada ekstrim dengan justru menganggap bahwa imajinasi itu adalah sesuatu yang merusak rasionalitas. Ya. Saya ada menulis sebuah buku judulnya Agama dan Imajinasi. Saya berusaha menjelaskan sebetulnya imajinasi itu apa dan betapa imajinasi ini punya peran sangat sentral, diakui atau tidak, di dalam semua bagian kehidupan kita, termasuk sains. Saya tunjukkan di situ betapa penemuan-penemuan besar di bidang sains, ya teori relativitas umum, teori relativitas khusus, kemudian teori gravitasi, kemudian penemuan unsur kimia anorganik Mendeleev, kemudian penemuan ratusan teori-teori matematik itu sebetulnya dapatkan melalui imajinasi. Ya, saya tuliskan itu. Saya ini lulusan ITB, pernah research di Department of History and Philosophy of Science di Indiana University. Jadi saya bukan ngomong ngawur, ya, sejak mahasiswa saya sudah melakukan penelitian tentang sains ini. Dan sayangnya orang salah paham menganggap bahwa imajinasi itu adalah sesuatu yang tidak ada realitasnya. Saya tunjukkan di buku saya itu bahwa alam imajinasi itu lebih real daripada alam empiris. Alam empiris itu sebetulnya cerminan dari alam imajinasi. Tapi kembali kepada pengalaman saya dengan anak-anak saya, tidak sulit sama sekali misalnya ketika saya mencoba menjelaskan kepada mereka tentang misalnya katakanlah kalau di dalam agama itu kan ada gagasan tentang jin, ya. Jin ini bukan hanya ada pada Islam ya. Jini, istilah jini itu ada dalam peradaban Barat, baik modern maupun kuno, ya. Tapi orang salah paham kalau membayangkan jin, bayangannya misalnya adalah kayak jin Aladin misalnya, tinggi besar, botak, diikat rambutnya. Padahal jin itu adalah suatu entitas psikologis. Orang yang dibilang kesurupan itu sebetulnya mengalami problem psikologis misalnya. Nah, ketika saya bicara tentang alam yang disebut intermediary realm misalnya. Itu kalau dalam agama disebutnya alam barzakh ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya intermediary realm. Dan ketika saya bicara tentang makhluk-makhluk seperti
jin atau malaikat. Itu anak-anak saya sama sekali tidak menerima itu sebagai sesuatu yang sulit. Mereka pendidikan luar negeri, semua pendidikan barat lah katakanlah. Ada yang sekolah dari dapat kelulusan dari Inggris, dari New Zealand, dari Amerika, dari New Zealand. Tapi mereka karena terbiasa membaca buku fantasi itu, konsep-konsep yang bagi orang yang tidak tahu dianggap sebagai takhayul misalnya, itu mereka bisa memahami dengan sangat mudah. Konsep dewa-dewa Yunani misalnya ya. Nah, jadi kembali kepada apa yang kita bicarakan di awal, peradaban modern ini sering sekali meremehkan fungsi imajinasi, padahal imajinasi itu adalah ruang yang nyaris tidak terbatas dan punya dasar kuat. Salah satu tulisan saya di buku Agama dan Imajinasi itu judulnya musik dan apa ya? Musik saya Musik lupa. dan Islam. Ada sini. Oh iya di sini judulnya saya ini nulis buku tapi isinya lupa. Misalnya Sudah saking banyaknya, ada berapa? 30 buku ya enggak, baru katanya ya Pak 25. ya? Tapi yang sudah siap mungkin ada 7 lagi. Cuman pelan-pelan harus. Judulnya itu, nah ini. Judulnya misalnya di sebelah mana udah lupa. Sains dan Imajinasi lah itu judulnya. Oh enggak ketemu saya. Imajinasi oh itu masuknya di box. Makanya tidak ada di sini ya. Ini saya ambil dari sebuah buku tentang kesalahan pendidikan modern yang tidak memberikan perhatian cukup pada imajinasi ya. Kita perlu mengembalikan imajinasi ini ke dalam berbagai bidang kehidupan dan harus kita kembalikan ke dalam kurikulum sekolah supaya kita memiliki kemampuan untuk berpikir lebih besar daripada sekadar berpikir secara empiris dan rasional. Saya menulis juga di sini misalnya antisipasi kita kepada kedahsyatan AI lewat chatbotnya itu hanya bisa dilakukan, kita hanya bisa survive dari AI kalau kita naik ke alam pemikiran yang AI nggak mungkin bisa menguasai, yaitu alam imajinal itu misalnya, secara ringkas begitu. Ringkas saja sudah panjang, apalagi kalau nggak ringkas. Iya, tapi kan biasanya ya, ini saya jadi berfungsi moderator juga ya gitu ya. Dikotomi antara agama dan imajinasi itu kan terjadi ya Pak ya, dan Tobas ya. Jadi kalau kita beragama, kita seperti agak dilarang gitu loh berimajinasi. Ya udah, percaya aja dengan apa yang sudah diajarkan orang tua kita gitu, kitab suci kita gitu. Bahkan kita kadang-kadang kitab suci itu nggak ngerti, tapi kita hafal gitu ya. Sholat 5 waktu, misalnya bagi yang Muslim, bagi yang itu ya ke gereja gitu dan lain sebagainya. Untuk yang Kristen, tapi kita agak dilarang liar berimajinasi. Itu gimana tuh? Oh ya Pak Haidar dulu deh. Oh saya dulu ya. Sebetulnya saya tulis juga di sini, Al-Quran, hadis itu banyak melibatkan imajinasi, banyak melibatkan tamsil, ya tamsil, metafor misalnya ya. Kalau kita baca Al-Quran, misalnya ada ayat Al-Quran yang di dalamnya Allah SWT mengatakan, dan Allah tidak malu untuk mengambil permisalan seekor nyamuk misalnya ya. Dan imajinasi ini ada dua ya, ada imajinasi ketika jaga, ada imajinasi yang datang kepada kita ketika kita tidur. Itu yang disebut mimpi. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya vision. Vision itu bisa artinya bisa mimpi atau memandang sesuatu yang belum ada, itu disebut vision. Di dalam Al-Quran saya juga mencoba meneliti, itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan imajinasi itu adalah ru'yah. Misalnya ketika Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah SWT, itu dikatakan maka dzabal fuadu maro'a. Hatinya Nabi itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dan menarik, ketika menggambarkan pertemuan Nabi dan Allah SWT, itu ayat Al-Qur'annya bunyinya begini. Tsumma dana fatadalla
fakana qaba qausaini au adna. Maka dia Tuhan turun dan meraih, atau makin mendekat lagi, meraih. Fakana qaba qausaini, Tuhan dan Nabi Muhammad itu seperti dua busur panah. Jaraknya seperti dua busur panah atau berada di lingkupan dua busur panah atau lebih dekat lagi. Itu kan menuntut imajinasi. Apa coba maknanya Tuhan dan Nabi itu seperti dua busur panah misalnya. Nah, itu menunjukkan kalau kita tidak mau berimajinasi, kita hanya berpikir secara rasional saja, nggak bakal ketemu maknanya itu apa. Nah, itu seorang sufi besar namanya Ibn Arabi mengajarkan kepada kita, dia membayangkan satu busur panah itu bentuknya apa? Setengah lingkaran. Kalau dua busur, lingkaran. Artinya apa? Nabi dan Tuhan berada di dalam lingkaran. Artinya susah dibedakan antara Nabi dan Tuhan. Nah, ini Tuhan itu bukan Tuhan dalam zatnya ya, Tuhan dalam tajalli. Tapi kita nggak bicara itu sekarang. Tidak ada seseorang yang bisa meraih Tuhan dalam zatnya, termasuk Nabi Muhammad. Tuhan dalam tajalli. Itu gampangnya begini, kalau hubungannya Nabi sama Tuhan itu dalam garis, itu kita tahu Nabi Muhammad di mana, Tuhan di mana. Nabi Muhammad pasti di titik berangkat, Tuhan di titik tujuan, terpisah. Di sini Nabi, di sini Tuhan. Tapi kalau itu lingkaran, semua titik bisa menjadi titik berangkat, semua titik bisa menjadi titik tujuan. Ayat itu berusaha menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah menyatu dengan Allah SWT tanpa kehilangan individualnya, individualitasnya. Itu Allah ingin menggambarkan itu. Dan yang ayat tadi saya katakan maka dabal fuadu maro'a, Nabi itu melihat Tuhan, tapi penglihatannya bukan penglihatan dengan mata kepala, tapi penglihatan batin. Ada juga yang dalam bentuk mimpi. Itu kalau ada yang pernah belajar sejarah Nabi, Nabi itu pernah bawa umat Islam mau haji ke Mekah. Di tengah dicegat, terjadi negosiasi namanya perjanjian Hudaibiyah misalnya ya. Akhirnya Nabi harus pulang ke Madinah, nggak bisa haji. Tapi kemudian turun ayat Al-Quran yang mengatakan telah datang ru'yatul haq, mimpi yang benar atau imajinasi yang benar. Itu kalau dalam bahasa Latin, imajinasi itu disebutnya imaginatio vera. Ya, imajinasi yang benar. Al-Quran menggunakan istilah persis itu. Telah datang ru'yatul haq, imajinatio vera kepada Nabi bahwa mereka tahun depan akan masuk Makkah dalam keadaan muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi Nabi itu diajak membayangkan sekarang harus pulang, nggak bisa ke Makkah, tapi tahun depan kalian akan masuk Makkah, kemudian tawaf, bertahallul. Tahallul itu kan wajib yang wajib hanya memendekkan, muqassirin, mendekkan. Sunnahnya sunnahnya muhalliqin, dihalak itu dibotakin. Jadi Tuhan sendiri menggunakan imajinasi. Bayangkan, kamu jangan kecewa. Tahun depan kamu akan masuk Mekah, kamu akan tawaf, melakukan sa'i dan bertahallul. Sebagian hanya memendekkan rambut, sebagian lagi membotakin kepalanya dalam keadaan kalian tidak merasa takut sama sekali. Banyak sekali Al-Quran itu menggunakan cara-cara yang bersifat imajinatif. Nabi pernah mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsan surah. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah. Nah, itu kan imajinatif juga ya. Jadi sebetulnya menghilangkan imajinasi dari keberagaman kita itu hanya membuat kita gagal melihat keluasan agama dan gagal melihat kedalaman agama. Imajinasi ini adalah sarana yang justru membawa kita kepada pemahaman agama itu luas dan mendalam. Ya, saya belajar filsafat juga Pak Haidar. Di situ kan ada juga hermeneutik. Iya betul. Ya. Jadi untuk kita bisa memahami sesuatu, ya kita juga harus berimajinasi juga. Ya. Karena ada gap, ada jarak antara teks tulisan dengan diri kita, dengan pengalaman kita. Oleh karena itulah maka proses berimajinasi untuk melihat
apa yang tertulis ini, kemudian kita padukan dengan pengalaman kita, kemudian kita membayangkan ketika teks itu dibuat seperti apa, maksudnya apa. Nah itu bagian dari proses imajinasi juga. Nah itu menurut saya punya korelasi antara, kalau kita lihat dari bukunya Pak Haidar, kita coba memahami agama tidak hanya dari tulisannya saja, dari tekstual, ya, tetapi kemudian teks ini kita pahami secara mendalam sehingga kita bisa merasakan betul kedekatan antara apa yang kita pelajari dengan apa yang tertulis itu dengan diri kita melalui imajinasi itu tadi. Nah, jadi kan ada tiga kemungkinan nih imajinasi yang kita lakukan ya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pertama, kita berimajinasi tentang masa lalu, tentang apa yang dulu pernah terjadi, sejarah lah. Ketika kita membaca Quran, di situ juga ada selain metafor juga ada kisah-kisah. Iya. Nah kisah-kisah itu kan kita bayangkan nih, oh dahulu seperti apa, dengan bayangan yang kita coba buat di dalam akal pikiran kita. Kemudian yang kedua juga berimajinasi terkait dengan kehidupan kita pada saat ini. Utamanya tadi ada kalimat-kalimat metafor itu tadi. Oh kalau misalnya teksnya bertuliskan seperti ini, maka saya membayangkannya harus seperti apa. Dan yang ketiga untuk masa depan, ya. Di dalam ajaran agama Islam kan juga membicarakan soal hal-hal yang kita tidak punya bayangan sama sekali, tidak mungkin pernah kita alami. Misalnya soal konsep surga dan neraka, kita belum pernah mengalami. Nah karena itu yang muncul adalah bagaimana kemudian imajinasi kita membayangkan seperti apa konsekuensi dari hidup. Nah sehingga saya sempat sekilas juga sudah baca, ya nggak sekilas juga sih, membaca cukup mendalam lah bukunya Pak Haidar ini. Akhirnya membuat kita bisa memahami agama ini secara mendalam dengan penuh rasa syukur. Saya ingin terlarut lah di dalam agama ini, sehingga tidak hanya sekedar tadi yang tadi disampaikan oleh Vesi, bahwa ajaran agama itu hanya doktriner saja, harus begini, harus begitu, lakukan ini, lakukan itu, tanpa kita bisa memaknai dan memahami kenapa kemudian ada ajaran-ajaran yang sampai kepada kita. Nah jadi berimajinasi dalam agama yang saya pahami dari bukunya Pak Haidar ini adalah memahami secara mendalam apa itu agama. Iya, di antara dua filsuf gitu ya. Tapi Pak Haidar menarik juga nih. Jadi karena saya bukan seorang filosofer gitu ya, terus kemudian menikah dengan orang yang mendalami filosofi dan juga hukum. Tapi kan kami sama-sama basicnya hukum. Kadang-kadang dalam mengajarkan agama itu kita agak berbeda begitu ya. Saya terbiasa dari kecil doktrin gitu, tidak sholat dosa gitu. Sholat subuh kesiangan harus diganti gitu. Tuhan itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang ya kita harus jaga banget. Kita nggak boleh bikin dia marah begitu ya. Menanamkan hal itu mungkin puluhan tahun yang lalu ketika saya kecil dan tidak hidup di kota besar ya. Ya di Surabaya kota besar lah. Dengan suasana keluarga yang memang seperti itu mungkin mudah ya Pak Haidar. Tapi menanamkan hal itu ke anak kita sekarang rasanya susah. Begitu ya. Untungnya dengan hal-hal yang lebih lebih santun, lebih memakai hati begitu dan menjelaskan kepada mereka secara imajinatif tapi juga rasional membuat insya Allahnya kemudian anak-anak kita bisa memahami agama itu dengan lebih cinta kasih seperti itu. Saya tuh coba menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa bagaimana cara mengenal Tuhan. Saya ibaratkan seperti ini. Kalau di dalam kelas gitu ya, ini murid nih, student gitu ya. Terus ada guru yang mengajar. Ketika muridnya tidak pernah bertanya gitu, maka gurunya nggak akan kenal. Ataupun kenal hanya sebatas oh ya itu namanya si A, si B begitu. Tapi tidak ada yang menancap di hati gitu. Tapi ketika sekali bertanya, itu saya ibaratkan sekali kamu berdoa, sekali kamu kalau dalam Islam ya sholat malam,
sekali kamu meminta sesuatu dengan khusyuk begitu, maka lalu kemudian guru itu mengingat gitu kan. Dan akhirnya di-grab apa yang kemudian menjadi permintaan kamu. Hal-hal yang lebih rasional itu yang kemudian bisa mengena di anak-anak sekarang daripada doktrin-doktrin seperti itu. Itu sih yang saya mau tambahkan. Wow. Seru banget Mas Sajid. Iya, seru banget. Dari berbagai pandangan ya, termasuk juga dari berbagai sebagai penulis buku, lalu dari filosofi, lalu ke keluarga. Iya. Iya. Terus berarti kan benar sebenarnya sebelum ada semuanya diskusi atau agama atau dan lain-lain, semuanya bermula dari meja makan atau keluarga. Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Gimana Mas? Betul Mas Agus. Nah kita akan mulai ke segmen 2 ini. Ke Bang Tobas terlebih dahulu nih Bang Tobas. Apa hubungan antara literasi di rumah dan kualitas demokrasi kita? Dan bagaimana keluarga bisa menghadapi arus misinformasi yang makin intens sekarang? Baik, berarti setelah Bang Tobas, Pak Haidar dan Pak Haidar dan Bu Mbak Messi Messi menanggapi. Siap. Ya, ketika kita menjalani hidup ini kan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ya. Nah, artinya interaksi itu terjadi di luar rumah, kebanyakan terjadi di luar rumah ya. Nah oleh karena itulah maka sebelum kita keluar dari lingkungan paling terkecil kita yaitu keluarga dan rumah, maka kita harus siap dulu dengan apa yang kemudian kita akan hadapi di luar sana dengan orang-orang yang pasti akan berbeda. Kalau kita di dalam keluarga kan semua sudah saling mengenal, sudah sejak lahir sudah mengenal, suaranya kenal, gayanya kenal, cara hidupnya kenal. Nah sementara ketika di luar sana berinteraksi dengan berbagai macam orang itu penuh keragaman. Nah oleh karena itulah maka sejak awal di dalam keluarga ketika kita makan, ketika kita ngobrol-ngobrol di rumah dan sebagainya, kita harus selalu mengingatkan bahwa hidup kita ini itu akan berinteraksi dengan berbagai macam keberagaman. Ya. Orang beda-beda, jangan kemudian semua samakan. Kita juga harus mampu untuk empati, ya, memposisikan diri kita ketika berada dalam posisi yang lain. Jadi tidak boleh satu arah saja kita hanya melihat diri kita, kemudian orang lain dilihat hanya dengan kacamata diri kita. Nah itulah yang harusnya muncul ya, yang juga akan memperkaya proses demokrasinya juga, demokrasi kita dalam hal menjalani kehidupan sehari-hari, ataupun kalau kita mau meningkat lagi ya dalam kehidupan bernegara. Nah itu memang harus ditanamkan sejak dari kecil, dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga dan rumah. Iya, persilahkan. Iya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Tobas ini. Imajinasi itu, sekaligus kita bicara literasi dan imajinasi. Imajinasi itu juga persyaratan yang harus dipunyai, daya imajinatif. Kalau kita mau punya empati sama orang lain. Bagaimana kita bisa berempati kepada orang kalau kita tidak imajinatif, ya. Ini saya sampaikan dengan suatu cerita yang orang suka biasanya cerita ini. Misalnya begini, itu kalau kita baca di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang yang tampil di depanmu dengan sikap atau perbuatan, ya terutama sikap yang kamu rasa buruk, sebelum kamu menjudge dia itu orang buruk, kata Imam Ghazali, carikan 40 alasan yang membenarkan sikap buruknya itu. Artinya begini, pikirkan mungkin dia itu punya alasan yang menyebabkan dia bersikap begitu. Saya suka ngasih contoh misalnya, kalau ada teman kita di kantor tiba-tiba tampil jutek, wajahnya keruh, tidak menyenangkan, nyolot. Itu kira-kira kalau ngikuti Imam Ghazali, ini mungkin sakit gigi nih. Tanya, Mbak sakit gigi? Enggak, gigi saya sehat. Satu alasan. Ini suruh nyari 40. Berantem sama suami? Enggak, tadi kesini saya CBK-CBK, 2. Ada utang yang belum terbayar Mbak, mungkin enggak ada duit bayar. Oh enggak, saya enggak punya utang, tabungan saya banyak 3. Sama Imam Ghazali suruh cari 40 alasan.
Kalau kamu belum dapat 40 alasan, jangan memberikan judgement apapun. Imam Ja'far Shadiq itu Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi, cucunya Nabi. Dia bilang bukan 40, 70 alasan. Kita nyari 5 aja susah. Kalau baru nyari 5 aja susah, jangan menjudge orang. Masih kurang 35 alasan yang kamu cari. Kata Imam Ja'far masih kurang 65 alasan. Kemudian Imam Ja'far bilang, kalau kamu berhasil dapat 70 alasan, bayangkan imajinasi yang harus kita perlukan untuk itu. Kita berimajinasi terus, orang ini punya alasan apa sih yang membenarkan dia bersikap begitu. Kita harus meres otak, meres berbagai bayangan, termasuk kita membayangkan begini. Mungkin dulu ini dia waktu kecil dibully, misalnya. Kan bullying itu sering traumatis. Atau dia hidup di bawah didikan keluarga yang keras. Atau broken home, itu diantara alasan-alasan yang harus kita carikan. Imam Ghazali bilang 40, Imam Ja'far bilang 70. Kemudian apa kata Imam Ja'far? Kalau kamu berhasil cari 70 alasan yang membenarkan sikap buruknya, dan 70 alasan itu tidak ada pada dia, baru kamu boleh apa? Menyimpulkan bahwa dia memang orang buruk. Enggak, kata Imam Ja'far. Kamu harus menyimpulkan bahwa ada alasan yang membenarkan dia bersikap buruk yang kamu enggak tahu. Sehingga enggak boleh kita itu bersikap judgmental kepada orang. Nah ini kalau orang enggak punya imajinasi, baru lihat mukanya keruh saja, dasar ini brengsek. Jadi imajinasi itu diperlukan bagi empati, bagi akhlak rendah hati. Cerita lagi, saya nggak usah panjang lebar. Ada banyak versi. Cerita Nabi Musa dipanggil sama Tuhan. Musa, kamu cari di antara makhlukku yang lebih rendah dari aku. Nabi Musa mungkin mikir, saya nabi kok gampang. Dia pergi ke pasar, lihat preman gitu, tatoan, badannya besar, ngomongnya kasar. Oh ini lebih rendah dari aku. Tapi saat dia nabi, dia bilang saya nggak tahu juga. Dia begini ini mungkin karena pendidikannya. Mungkin dia itu jadi preman karena mau cari makan buat ibunya. Atau mencari uang buat obat bagi anaknya yang sakit. Alhasil Nabi Musa mengembangkan imajinasinya yang mencegah dia dari menyimpulkan bahwa preman ini orang buruk. Terus Nabi Musa itu mencari, setiap dia mendapatkan indikasi bahwa ini lebih rendah dari dia imajinasinya selalu berkembang, mencari alasan bagi dia untuk membuat dia ragu bahwa orang itu lebih rendah dari dia. Sampai katanya Nabi Musa pulang mau ketemu Tuhan lagi, mau bilang Tuhan aku nggak bisa menemukan di antara makhlukku yang lebih rendah dari aku. Sebagai seorang nabi, Musa alaihissalam juga mikir, nggak mungkin lah ada ciptaannya Tuhan yang rendah atau apa. Semua ciptaan itu punya peran di dalam keseluruhan sistem kehidupan ini. Akhirnya pas mau pulang ketemu Tuhan katanya, lihat ada bangkai anjing, busuk, dimakan lalat. Terus Nabi Musa daripada nggak ketemu sesuatu, dia sempat angkat kakinya anjing, bangkai anjing itu, dia seret mau dia bawa kepada Tuhan, ini lebih rendah dari aku. Tapi baru jalan berapa langkah sama Nabi Musa dilepas itu kaki anjingnya, bangkai anjing, dia menghadap Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku nggak menemukan sesuatu yang lebih rendah dariku di antara makhlukku. Apa katanya Tuhan menurut cerita itu? Wahai Musa, kalau kamu tadi datang kepadaku dalam kamu menyeret bangkai anjing busuk dimakan ulat itu, dan kamu mengatakan ini lebih rendah dari kamu, aku akan cabut kenabian darimu, katanya. Jadi imajinasi ini bahkan diperlukan. Orang tuh kalau nggak punya imajinasi, makanya kalau orang ngomongnya nggak jelas, anak-anak sekarang kan bilang kurang ngopi, kurang piknik, ya kan? Kurang piknik itu apa? Nggak lihat kehidupan. Dia pikir hidup itu porosnya dia sendiri. Kalau beda sama dia ini mesti orang nggak benar. Tapi kalau orang punya imajinasi, dia melihat kata Al-Quran itu, berjalanlah di muka bumi dan kamu lihat ini semua ciptaan Allah. Beda budaya, beda bangsa, beda bahasa, beda kebiasaan.
Kalau orang punya imajinasi tentang betapa beragamnya makhluk Tuhan ini, maka dia nggak gampang-gampang untuk menjudge orang. Sedikit saja ini sesuatu yang kontroversial. Ibn Arabi itu mengatakan setiap orang itu punya Tuhan yang beda-beda. Bukan berarti Tuhan banyak loh ya. Tuhan itu satu. Tapi setiap orang mempersepsi Tuhan secara beda-beda. Itu disebutnya al-ilah al-mu'taqad. Saya tulis ini. Tuhan yang diyakini. Tadi Mas Tobas tadi menyebutkan bahwa kita ini kan lain-lain kita ini semua. Kita itu hermeneutik itu percaya bahwa kita itu mempersepsi kenyataan secara relatif terhadap diri kita masing-masing. Saya memandang satu kenyataan secara berbeda dari Mas Tobas, dari Mbak Fesi dan lain sebagainya. Ya. Nah bahkan persepsi kita tentang Tuhan itu beda-beda. Tuhannya satu ya, jangan salah. Saya nggak bilang Tuhan banyak. Itu disebut al-ilah al-mu'taqad. Jadi kalau orang punya imajinasi seperti ini, di dalam buku saya ini ada satu bab juga tentang hermeneutik, takwil kalau dalam bahasa Islamnya. Itu orang begini ini nggak mungkin mengkafir-kafirkan orang karena pandangannya tentang Tuhan beda. Ya. Bukan Tuhannya beda, itu katanya Jalaluddin Rumi, kebenaran ketuhanan itu dulu satu cermin di langit yang jatuh ke bumi pecah berantakan. Setiap orang itu hanya mendapatkan cuilannya. Dia ini Tuhan, tapi dia lihat dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu kalau ada orang punya keyakinan yang berbeda tentang Tuhan, itu hal yang normal saja. Jangan kita judge berarti dia syirik, kafir, dan lain sebagainya. Itu semua adalah imajinasi. Dan pengkafiran, eksklusivisme, kemiskinan, kreativitas, ya, semua itu sumbernya adalah pada kemiskinan imajinasi. Ya. Tapi mau tahu imajinasi yang dimaksud apa, nanti bisa dibaca bukunya. Karena waktunya nggak cukup, ini aja sudah saya ngambil waktu kebanyakan, sorry. Iya. Kalau dari cek udah. Kalau dari saya sih ya betul tadi. Kalau sentralnya di kita menganggap jadi gini, dalam mendidik anak, kalau kemudian kita membatasi ya. Dan mengenalkan secara homogenitas. Tapi ini tolong dikoreksi ya. Setiap keluarga punya ini ya, punya statement yang berbeda-beda mungkin ya. Kalau saya sama Bang Tobas akhirnya bersepakat bahwa kalau kita memperkenalkan homogenitas kepada anak kita dari dia kecil, maka akan memberangus imajinasi mereka gitu. Imajinasi mereka akan keberagaman, imajinasi mereka akan berbagai macam hal yang bisa mereka imajinasikan gitu. Jadi kalau kami sih selalu membuka lebar keberagaman tersebut begitu dan mendiskusikan banyak hal. Tapi kalau tadi Mas Agus dan Mas Sajid bilang di meja makan, kalau keluarga kita bukan di meja makan tapi lebih di kamar ya gitu, karena lebih nuansanya ya setiap keluarga berbeda-beda ya. Kalau banyak keluarga yang makan itu adalah porsi terbesar ketika berbicara, tapi kalau kami ya ketika kita tidur, ketika kami bangun pagi, anak-anak kami walaupun sudah besar sering masih bersama kami, ya disitulah diskusi-diskusi kita lakukan. Dan dari awal memang kita tidak membatasi dan tidak mengatakan bahwa oke, ini benar gitu ya. Kan kalau cara agama kita pilihkan oleh kepada mereka sesuatu yang kita yakini benar gitu. Tapi kita sama sekali tidak pernah membuat mereka menyatakan yang ini salah, yang ini benar dan lain sebagainya. Jadi kita paparkan kepada berbagai macam perbedaan yang ada. Dan alhamdulillahnya ternyata tidak ada sesuatu yang menakutkan gitu. Anak-anak saya hingga saat ini juga sudah tahu pakemnya seperti apa gitu. Tapi toleransinya menjadi sangat besar gitu menurut saya. Ini membuka nalar kritis sejak dari rumah. Banyak orang tua ingin anaknya rajin membaca, tapi rumahnya sendiri tidak dirancang sebagai ruang imajinasi. Silakan. Tadi menarik juga
Iya, tadi menarik dari Mbak Fesi ya bahwa dari diskusi atau apa dimulai dari ya dari rumah, lalu ada dari keluarga juga. Nah, tentu Mbak Fesi ini kan sangat banyak bersentuhan dengan keluarga dan juga anak gitu. Ada realitas budaya baca di rumah dan serasa menjadi budaya membaca secara lebih natural ya Mas ya. Iya betul, nanti setelah Mbak Pesi menyampaikan selanjutnya paparan dari Mbak Pesi silahkan kepada Pak Haidar dan Bang Taufik menanggapi bahwa membaca di rumah juga menjadi bagian dari spiritualitas atau pendidikan nalar. Silahkan Mbak Pesi. Iya. Ya kalau dari kami sih itu tadi ya memang sejak dini kami biasakan membaca, bukan suatu yang berat. Anak saya yang kecil itu Harry Potter udah habis ya gitu. Tapi memang karena memang dia sukanya yang lebih fiction dan lain sebagainya, kita tidak memaksakan dia untuk kemudian membaca buku-buku yang lebih berat gitu. Kalau yang besar ini gitu memang dari mulai SD, nah itu dia bedanya yang pertama sama yang kedua itu agak beda Pak Bagir. Kalau udah masih anak pertama ini kita banyak ingin sesuatu kan gitu, kita paksakan gitu ya. Jadi sejak SD dia udah dibiasakan membaca hal-hal yang berat. Tapi alhamdulillahnya ya mau-mau saja gitu. Ya salah satunya itu mungkin yang kemudian kita berikan bekal kepada mereka ya. Selain bekal edukasi dan lain sebagainya, bekal membaca. Karena seperti tadi Bang Tobas mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Harapan saya semakin dia banyak membaca buku-buku yang beraneka ragam, semakin wawasannya menjadi luas, semakin daya imajinasinya menjadi besar, begitu semakin toleransinya juga terbangun, itu yang paling penting dalam kehidupan ini, sehingga tidak mudah dia menjudging orang-orang yang menurut pandangannya berbeda dari dia. Bang Taufik atau Pak Haidar untuk menanggapi. Ya baik, jadi memang membaca itu memang harus dibiasakan dari kecil ya. Membaca apa saja, ya. Mau majalah anak-anak, mau buku cerita, ataupun juga mau buku-buku yang agak-agak berat juga nggak apa-apa. Ya tinggal kemudian kita fasilitasi saja, ya sehingga anak-anak itu kalau tidak kita fasilitasi kan mereka harus mencari akses. Oleh karena itulah maka kita dulu yang harus memfasilitasi dengan kita menyediakan buku di rumah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau mulai tertarik membaca, kita ajaklah menceritakan apa yang dia baca. Ya, sehingga ada proses dialognya. Jadi kita bisa tahu ternyata ada minat apa yang kita bisa salurkan lagi dan sebagainya. Tapi kalau kemudian bisa menceritakan, itu artinya yang dibaca itu benar-benar masuk ke dalam kepalanya gitu ya. Yang ketiga, nah ini karena kita bikin acaranya di Mizan nih Pak Bagir. Sebenarnya terbitan-terbitan Mizan ini sangat baik untuk anak-anak memulai membuka pengetahuannya. Karena saya kan basisnya filsafat, dari anak pertama saya memang saya suruh baca filsafat ya. Nah misalnya buku-buku tentang filsafat. Di situ kita bisa mulai dari Dunia Sofi ada diterbitkan oleh Mizan. Dunia Sofi yang bentuknya teks, ada juga bentuknya grafik, ya itu juga dikeluarkan oleh Mizan. Dan beberapa buku-buku filsafat yang menurut saya itu mudah dicerna oleh anak-anak itu tersedia di Mizan. Ini bukan promo ya, tapi memang kenyataannya begitu. Saya hanya menyampaikan kenyataan saja. Kemudian juga sejarah, ya buku-buku sejarah terbitan Mizan itu juga luar biasa. Yang bisa juga dimulai untuk anak-anak usia dini sudah mulai membaca. Nah karena tadi salah satu hal yang coba kita dorong ketika orang membaca itu adalah mereka membayangkan, maka kalau bagi saya karena pengalaman saya gitu ya, karena sukanya sejarah dan filsafat, maka itu akan membantu berimajinasi. Selain juga soal sastra ya, karena ketika membaca dan membayangkan, maka pikiran kemana-mana membayangkan seperti apa yang dia baca, dan itu akan memantik untuk keingintahuan berikutnya. Sehingga ketika sudah muncul rasa ingin tahu yang besar, maka akan terus menerus berupaya untuk mencari bacaan-bacaan selanjutnya.
Nah itulah menurut saya yang penting juga kita bangun sejak dini. Oke, bahkan kita tahu ya Mbak Fesi saking besarnya perpustakaan nih, Bang Toba sampai akhirnya membuat toko buku sekaligus ya di rumah itu. Iya. Saya juga sempat berkunjung dan luar biasa koleksinya. Iya, jadi di rumah kami itu perpusnya Bang Toba sendiri ada 2, gitu di lantai 2 dan di lantai 3 gitu ya. Dengan kalau udah tahu sendiri ya. Dan itu pun akhirnya tidak muat gitu, karena memang hobinya kalau ibu-ibu mungkin hobinya belanja gitu kan. Tobas ini kemanapun, kami pergi kemanapun, ke luar negeri segala macam selalu endingnya di toko buku gitu kan. Dari yang awalnya saya harus membiasakan diri sampai terus kemudian alhamdulillah saya juga suka gitu kan. Dari kita tahu pada saat COVID agak beberapa toko buku yang gulung tikar gitu. Jadi akhirnya di mana ada toko buku yang gulung tikar rasanya ada Tobas di situ gitu. Gitu karena kalau nggak salah ya kalau saya mungkin benar juga ya. Jadi di X itu sering juga ada DM gitu ya. Kalau yang saya tahu di IG gitu nawarin Bang Tobas ini di toko buku ini mau tutup, Bang Tobas mau ambil nggak bukunya, biasanya diborong. Terus kemudian akhirnya karena kita punya media digital, Diskursus Network, dan ada beberapa unit usaha lainnya sebelumnya, ada agensi dan lain sebagainya, lalu kemudian ada pembuatan platform, website dan lain sebagainya. Akhirnya dengan buku sebanyak itu, kenapa kita tidak mulai berpikir untuk membuat toko buku gitu. Muncullah bukuku yang juga dibidani oleh Mas Agus gitu. Baru beberapa bulan Pak Bagir, tapi alhamdulillahnya Mas Agus cukup satset gitu ya. Lalu kemudian sudah menggandeng Mizan dan beberapa penerbit yang lainnya gitu. Dan selain toko buku yang offline, kami juga punya versi websitenya gitu. Di website itu harapannya akan menjadi super apps gitu ya. Bukan hanya jual beli buku bekas maupun buku yang baru, namun juga sebagai ajang penulis untuk kemudian menuliskan sinopsisnya, lalu antar penerbit, lalu kemudian macam-macam lah kita bisa membuat komunitas dan lain sebagainya. Bukuku juga hadir di platform penjualan online, ada di Shopee ya, di Tokopedia dan TikTok Shop juga. Harapannya kita bisa berkolaborasi dengan Mizan lebih intensif Pak Bagir karena saudara tua yang sudah sangat senior dan mumpuni sekali sejak tahun 83 ya Pak ya. Iya, betul. Ini baru bayi lah ya, toddler lah ya. Bayi bahkan baru beberapa bulan kan kita terbit insya Allah. Tadi saya juga dengar Mizan ada beberapa film yang juga ikut serta Mizan di dalamnya. Kami terbuka juga untuk bisa berkolaborasi Pak Bagir ke depannya. Ya, menarik ya Mas Ajit. Dan saya ingat waktu itu pas lagi diskusi ini sekedar menambahkan aja. Jadi ada cita-cita sendiri dari Bang Tobas, Mbak Fesi, bagaimana mengenalkan penulis seperti layaknya pembuat film gitu. Bagaimana membuat ada podcast dan ini menjadi salah satu bagian kolaborasi kita. Betul. Nah ini selanjutnya nih ke sesi berapa Mas Agus? Monggo. Mungkin sebagai penutup ya Iya. gitu. Kira-kira ada nggak mungkin satu ajakan praktis, mungkin kalau tadi kan ada praktis bahkan sudah detail banget sebenarnya. Mungkin ada satu kata atau apa yang benar-benar detail dan ibaratnya mengajak inspirasi buat orang-orang terutama dari masing-masing kalangan tentu ya. Dari Pak Haidar Bagir, lalu dari Bang Tobas dan dari Mbak Fesi yang lebih dekat dengan keluarga. Silakan mungkin. Pak Haidar Ya, Pak Bagir. Haidar Bagir. Silakan Pak. Ada satu hal yang mungkin sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa alam imajinasi yang antara lain dieksplorasi lewat kegiatan membaca itu adalah satu alam yang real ya. Orang selama ini kan menganggap yang real itu adalah yang ada di alam indrawi ini. Kalau tidak di alam indrawi dia tidak real. Ya. Tapi kalau kita baca dari berbagai pandangan para ahli sejak zaman Yunani sampai sekarang, itu
imajinasi itu punya dunianya sendiri. Ya. Ada kehidupan di dunia imajinasi itu. Bahwa ada wujud-wujud di alam imajinasi yang real, meskipun bentuknya berbeda. Saya kasih contoh ya, tentu pernah dengar tentang mimpi yang prediktif, mimpi tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi apa yang ada dalam mimpi itu betul-betul terjadi persis secara detail di alam nyata. Ya. Ini bukan hanya omongan tahayul, urusan predictive dream ini, kalau kita baca berbagai buku psikologi, khususnya transpersonal psychology, itu mereka melakukan studi terhadap predictive dream ini. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa mimpi itu adalah salah satu saat di mana kita mendapatkan akses terhadap alam imajinasi, dunia real. Tapi tidak seperti alam empiris itu, kalau para ahli mengatakan keberadaan di alam imajinasi, termasuk di alam mimpi itu, seperti kalau kita ngaca di depan cermin, maka seluruh diri kita itu ada di dalam cermin, kecuali apa? Wujud 3 dimensinya. Nah, wujud-wujud di alam imajinasi itu seperti bayangan cermin, atau ketika kita mimpi seperti kehidupan di dunia nyata, apalagi yang disebut lucid dream. Cuman bedanya kalau kita gini di atas kepala kita nggak ada, tapi wujud itu ada. Bahkan yang ada di alam indrawi itu hanya cerminan dari apa yang ada di alam imajinasi itu. Ya, yang ada di alam indrawi itu sudah lebih dulu ada di alam imajinasi. Nah, makanya orang kreatif itu apa? Akarnya kreativitas itu imajinasi. Dia mengambil sesuatu yang sudah ada di alam imajinasi dan dia wujudkan di alam indrawi, itulah yang disebut sebagai kreativitas. Kita harus kembali merefresh pemikiran kita yang keliru tentang alam imajinasi ini. Dan ini tidak berhenti hanya pada diskusi seperti ini atau saya nulis buku. Saya menulis beberapa kali tentang pentingnya kesadaran tentang alam imajinasi ini dan pengembangan daya imajinasi, yaitu kemampuan kita untuk punya akses kepada alam imajinasi itu harus dikembalikan di dalam peradaban kita. Lewat apa? Lewat pendidikan. Ya. Misalnya sekarang kalau kita ke sekolah yang modern, ilmu itu diajarkan, pengetahuan itu diajarkan lewat misalnya project based learning. Ya, jadi anak itu diajarkan untuk melihat, berempati terhadap situasi, membayangkan solusi seperti apa, dan kemudian mewujudkan solusi itu dalam kenyataan. Ada lagi metode di pendidikan namanya design thinking. Itu juga metode pendidikan yang dikembangkan berdasar daya imajinasi ini. Ya. Sains, saya sudah bilang, itu sains itu sebagian besar berkembang lewat imajinasi. Nanti silahkan baca di situ. Ya. Nah, karena itu kita semua masyarakat perlu bahu-membahu di dalam mengembangkan kesadaran tentang alam imajinasi dan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan daya imajinasi. Ya, misalnya di sekolah yang kami kembangkan, sebuah jaringan sekolah yang kami kembangkan, kami mengembangkan namanya integral kurikulum integral, yang juga memasukkan pengembangan imajinasi ini ke dalam salah satu inti kurikulum sekolah itu. Ya. Dan inilah juga satu-satunya jalan keselamatan kita melawan kemungkinan kolonialisasi manusia oleh AI. Karena sehebat apapun AI, dia tidak bisa punya akses kepada alam imajinasi seperti yang saya katakan tadi. Buku itu adalah salah satu wadah yang bisa menampung imajinasi ini dan mengekspos keluarga kita dengan membaca buku. Sebetulnya juga menyediakan bagi mereka wadah untuk mengembangkan imajinasi dan
selalu mengupayakan agar kita punya akses kepada alam imajinasi itu. Dan sekali lagi yang dimaksud imajinasi ini bukan khayalan kosong, tapi yang saya sebut imajinatio vera itu. Imajinasi yang real, yang bahkan lebih real dari benda-benda yang bersifat duniawi ini. Buku saya ini saya mau dibilang promosi juga boleh, tapi ini semua buku saya itu nol royalti. Saya nggak dapat sepeser pun dari buku yang saya tulis. Jadi kalau saya promosi, saya jelas promosi bukan promosi cari duit. Tapi saya menulis ini dengan harapan orang membaca dan pelan-pelan kita bisa menularkan kembali tentang pentingnya kesadaran tentang alam imajinasi dan daya imajinasi termasuk di dunia pendidikan kita itu ya. Jadi baca buku, tonton film-film yang bagus ya. Nikmati karya sastra, pergi ke tempat-tempat di mana ada pagelaran-pagelaran seni, performance art, galeri lukisan, ya, seni instalasi, banyak bergaul dengan orang, sering datang ke wilayah-wilayah yang kita selama ini tidak tahu. Kalau di luar negeri mahal, pergi saja ke daerah-daerah di sekitar kita. Biasakan mempelajari tanaman, jenis-jenis hewan, dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan memperluas horizon imajinatif kita dan menjadikan kita orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang punya empati sosial, orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, dan orang yang menghayati agama secara mendalam dan secara luas. Ya. Ini panjang sekali, tapi kira-kira itu hal yang saya anggap penting untuk menjadi final remark inilah saya gitu. Oke, silakan Mbak Fesi atau Bang Tobas. Iya. Baik, jadi saya punya 4 pesan ya, dengan tingkat levelnya masing-masing. Yang pertama untuk orang-orang tua yang punya anak-anak, ya, dekatkanlah mereka pada buku. Dan tadi seperti Pak Bagir sampaikan, ya, biarkanlah buka ruang imajinasi mereka terhadap apa yang mereka baca ataupun mereka hadapi dalam pengalaman kehidupan mereka. Kemudian bagi kaum yang agak lebih muda lagi, ya, Gen X ataupun milenial, ya, percayalah bahwa dengan kita membaca buku, kita akan mampu untuk bisa menghadapi dunia ini dengan lebih matang dan lebih kaya. Dan untuk Gen Z, ya, sekarang sudah mulai meningkat minat baca dari Gen Z, maka jadikanlah membaca itu sebagai suatu hal yang asik, yang keren. Jadi harus kita tumbuhkan bahwa kalau kita membaca itu kita keren, kalau kita nggak membaca kita nggak keren. Nah jadi harus jadi kalau istilah anak-anak sekarang tuh FOMO namanya, ya. Jadi ayo nggak apa-apa ikut-ikutan nggak apa-apa, mulai dari ikut-ikutan, tapi yang jelas kita harus ciptakan bahwa membaca itu keren, ya. Sadar literasi itu keren. Dan untuk yang anak-anak, percayalah juga bahwa ketika kita dari sejak dini kita sudah mulai banyak membaca, maka kita akan kaya untuk berbagai hal, kaya untuk menghadapi dunia ke depan, kaya untuk memahami perbedaan-perbedaan di antara kita, kaya untuk berteman, dan kaya untuk diri kita sendiri. Dan terakhir, karena tadi juga Pak Bagir menyampaikan bukunya tentang agama dan imajinasi, karena saya sudah sempat membaca bukunya, jadi ini bisa memang bukunya Pak Bagir ini bisa membawa kita kepada kesadaran jiwa gitu ya. Ini kan sufismenya tinggi sebenarnya. Jadi ketika kita ingin memahami agama, maka kita coba memahaminya, karena tadi saya masuk dari hermeneutik itu tadi, memahaminya dengan berimajinasi itu tadi. Dan imajinasi satu orang dengan orang lainnya tentu akan berbeda-beda, dan itu sah saja, ya. Oleh karena itulah maka buku-bukunya Pak Bagir memang penuh dengan ajakan-ajakan untuk mencintai, ya. Mencintai banyak hal, mencintai alam, mencintai manusia, mencintai agama, dan mencintai berbagai hal-hal lainnya.
Dan juga terakhir, sekali lagi tadi buku-buku terbitan Mizan itu buku-buku yang layak untuk dibaca, ya, layak untuk menambah sumber pengetahuan kita. Dan peradaban di berbagai dunia ini lahir dari proses imajinasi. Kalau kita mau kaitkan dengan itu, coba saja peradaban di Cina, mereka bicara soal cerita-cerita leluhur-leluhur. Peradaban di Eropa, dunia Barat, itu berangkat dari Homer. Ya, jadi Homer itu menulis Iliad dan Odyssey. Ya, itu epik-epik kepahlawanan. Kalau kita mau mundur jauh lagi ke zamannya Babilonia misalnya, ada epik Gilgamesh. Itu juga soal cerita, narasi yang berkembang. Di dunia Arab pun juga dari puisi-puisi, dari sastra-sastra. Nah jadi kalau memang kita menghadirkan narasi-narasi yang mampu membuat kita semua berimajinasi terhadap apa yang tersampaikan melalui narasi-narasi itu, kita yakin bahwa itulah yang akan membuat suatu bangsa, suatu wilayah itu akan maju peradabannya. Terima kasih. Oke, kalau dari saya buku itu adalah tools untuk memperkaya imajinasi teman-teman sekalian gitu. Kalau kemudian tidak ada toolsnya maka imajinasi kawan-kawan sekalian ya tidak akan bertambah begitu ya. Bukan hanya buku sebetulnya. Buka wawasan dan buka keberanian untuk bisa mengeksplor apapun. Tadi Pak Haidar Bagir menyampaikan bahwa pergilah ke tempat-tempat yang di luar zona kenyamanan teman-teman sekalian, di luar zona kenyamanan keluarga teman-teman sekalian, maka teman-teman sekalian akan mendapatkan sesuatu yang baru begitu. Dan hopefully dengan tools-tools seperti itu sehingga bisa memperkaya imajinasi. Kaya imajinasi membuat Anda semakin menjadi manusia yang bertoleransi tinggi begitu ya, menghargai semua perbedaan yang ada dan membuat kita semua menjadi merasa seperti saudara begitu. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Luar biasa ya Mas Sajid. Ini kalau misalnya dibikin kaos atau apa, baik banget tuh quote-quote-nya tuh. Iya. Gitu. Semoga dari Warehouse Mizan ini ya lahir ruang-ruang baru literasi di rumah kita ya. Tadi ada ruang imajinasi, ruang diskusi, mudah-mudahan lahir bahkan ya kita bisa borong buku di sini barangkali Mas Agus. Ya, terima kasih kepada Bapak Haidar Bagir, terima kasih kepada Bapak Taufik Basari, dan terima kasih kepada Ibu Fesi Alwi dan semua yang hadir di sini. Selamat merawat literasi, merawat imajinasi, dan merawat diri. Saksikan selengkapnya di talk show ini di channel YouTube Diskursus.net. Selamat sore semua dan terima kasih. Terima kasih. Kita beri Kita aplaus beri tepuk bersama. tangan.